Di dalam kotak kristal sebenarnya ada manusia hidup A. Meskipun tubuh luarnya telah tiada, ia tetap hidup berkat semacam zat, kemudian dipindai dengan sinar X pada tingkat molekuler, lalu dikondensasi untuk mencetak tubuhnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya menjadi hantu di mata orang. Hantu ini juga memiliki nama ilmiah, kondensat Bose-Einstein. Ini adalah wujud materi baru yang ditemukan oleh fisikawan Nat Bose dan Albert Einstein. Namun, wujud materi baru ini telah digunakan oleh umat manusia dalam peperangan. Hantu-hantu yang diciptakan ini tak terkalahkan. Tidak hanya cepat, tetapi mereka juga kebal terhadap kerusakan fisik apapun. Jika menyentuh tubuh Anda akan mati, tidak peduli seberapa mahal baju zirah Anda. Bagaimana manusia bisa menghadapi makhluk tak terkalahkan seperti itu? Penemuan di medan perang Mova. Tempat pertama hantu ini ditemukan adalah di medan perang Mova, di Eropa Timur. Tempat perang saudara yang serius sedang berlangsung. Tentara politik Mova meminta Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang dan memberikan dukungan militer untuk menghabisi para pemberontak. Situasi perang berbalik ketika pasukan Amerika Serikat memasuki perang. Saat pasukan Amerika dan pemerintah sedang memenangkan pertempuran, hal aneh terjadi selama operasi untuk mengumpulkan para pemberontak. Seorang anggota tim Delta terpisah dari tim karena gangguan sinyal, dan ia pergi sendiri untuk mencari bangunan. Ia menemukan mayat-mayat tergeletak dalam keadaan aneh. Prajurit itu terus mencari bangunan, dan ketika ia sampai di sebuah ruangan, ia melihat massa putih di depannya. Berpikir matanya buram, prajurit itu melepas kacamata hiperspektralnya, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika ia memakai kacamata itu kembali, ia melihat objek putih itu lagi. Prajurit itu langsung kehilangan nyawanya dan mati dengan mengerikan. Penyelidikan Dr. Mark, kacamata prajurit merekam adegan itu. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, militer mengundang Dr. Mark A., pengembang kacamata tersebut. Tetapi ketika ia melihat gambar yang begitu aneh, ia tidak dapat mengambil kesimpulan tentang apa itu untuk sementara waktu. Agen CIA Von, di sisi lain, berpikir itu pasti semacam alat kamuflase yang dikembangkan oleh para pemberontak. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan rasional untuk kematian aneh para prajurit. Untuk mengungkap masalah ini, Mark memutuskan bahwa ia harus pergi ke medan perang sendiri untuk menemukan penyebabnya. Sebelum misi, Mark memodifikasi kamera hiperspektral dan memasangnya di kendaraan lapis baja, sehingga ia bisa melihat tingkat spektrum yang lebih dalam. Dr. Mark kemudian memanfaatkan pasukan Amerika Serikat yang menuju medan perang untuk membebaskan prajurit yang terjebak. Dan Dr. Mark juga berpartisipasi dalam misi tersebut. Para prajurit semuanya adalah pasukan khusus Delta dan bersenjata lengkap. Pertemuan dengan hantu. Mereka tiba di sebuah bangunan yang tidak hanya berisi pemberontak yang tewas, tetapi juga seorang prajurit Amerika yang gugur dalam tugas. Hanya kematian prajurit ini yang sama-sama mengerikan membuktikan bahwa penampakan putih itu pasti ada di sini. Tim kemudian naik ke atas untuk melanjutkan penyelidikan dan menemukan seorang prajurit Amerika yang masih hidup di bawah bak mandi. Ia terlihat ketakutan dan mengatakan bahwa semua prajurit yang terjebak tewas di atap bangunan dan ia melarikan diri dengan bersandar pada bak mandi. Tim kemudian pergi ke atap bangunan tempat mereka menemukan sejumlah rekan yang tewas. Salah satu prajurit sendirian di sudut sedang menyelidiki ketika hantu putih itu muncul kembali. Prajurit itu bergegas membidik dan menembak, tetapi peluru terasa seperti menembus asap. Sebelum ia bisa menghindar, prajurit itu dirobohkan oleh penampakan dan tewas seketika. Mark yang melihat adegan itu dari jauh sangat terkejut, dan kapten di sampingnya segera memerintahkan pasukan untuk membunuh hantu itu. Namun, para prajurit yang tiba langsung terbunuh sebelum mereka mengenali musuh. Dr. Mark sangat terganggu dengan pemandangan itu sehingga ia mengatakan kepada kapten untuk segera memerintahkan pasukan untuk mundur. Tetapi hantu itu bergerak sangat cepat, dan beberapa anggota tim mulai berjatuhan berbondong-bondong. Tidak peduli seberapa keras mereka menyerang, hantu itu tidak terluka sedikit pun. Pelarian dan penemuan kelemahan, baru setelah prajurit yang tersisa mendengar perintah untuk mundur, mereka menggunakan tali untuk melarikan diri dari bangunan. Saat tim panik dan lari menyelamatkan diri, hantu-hantu itu dengan cepat mengejar mereka lagi, membunuh tim tanpa ampun. Mark pergi ke atap mobil dan menyalakan kamera untuk melihat hantu-hantu itu dengan jelas. Untuk mengulur waktu bagi anggota tim lainnya untuk melarikan diri, kapten mengambil bazooka dan segera menembakkan satu putaran ke arah hantu-hantu itu. Hantu itu tidak mengalami kerusakan dan membunuh kapten di tempat. Prajurit yang tersisa melarikan diri dari bangunan. Yang lambat langsung dibunuh oleh hantu, dan yang cepat tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka naik kendaraan lapis baja, dan mempercepat untuk segera meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri jauh, mereka menyentuh ranjau darat yang terkubur di sisi jalan. Orang-orang di dalam kendaraan di bawah komando kapten meninggalkan kendaraan dan pergi ke bangunan terdekat untuk menunggu penyelamatan. Agar aman, mereka menemukan pabrik besar yang ditinggalkan.
Mereka pergi ke titik tinggi dan memasang kamera hiperspektral, sehingga mereka bisa melihat hantu-hantu itu. Segera hantu-hantu putih itu melacak area tersebut. Tetapi puing-puing besi di sekitar pabrik tampaknya menghalangi mereka. Ini juga memperjelas bagi kerumunan bahwa hantu-hantu ini memiliki kelemahan. Hanya saja puing-puing besi itu tampak mengelilingi pabrik seolah-olah seseorang sengaja membangunnya. Jadi mereka menduga bahwa mungkin ada orang lain di pabrik. Dan setelah beberapa penyelidikan oleh kerumunan, mereka menemukan sepasang saudara kandung. Rahasia pembangkit listrik tenaga nuklir. Gadis itu mengatakan bahwa serutan besi itu telah dipasang oleh ayahnya yang telah dibunuh oleh hantu saat memasangnya. Dengan persetujuan gadis itu, Mark pertama kali menemukan liontin keramik dari tubuh ayah gadis itu. Kemudian Mark menemukan peta kecil pembangkit listrik tenaga nuklir. Gadis itu mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sumber dari segalanya dan ia tidak tahu apa-apa lagi. Tugas di hadapan semua orang adalah melarikan diri dari sini karena serutan besi di luar hanya akan menunda serangan hantu. Karena hantu takut pada serutan besi, Mark mengatakan kepada kerumunan untuk mengeluarkan berbagai amunisi, dan sebagian mengisinya dengan serutan besi. Mark kemudian mengubah kamera hiperspektral menjadi proyektor, membuatnya lebih mudah bagi semua orang untuk melihat hantu. Kelompok itu kemudian memanggil pangkalan untuk dukungan sementara Mark menginstruksikan teknisi pangkalan untuk memuat kendaraan pendukung dengan proyektor juga. Perlawanan dan serangan balik. Keesokan paginya, pasukan bergegas mengevakuasi pabrik. Para prajurit menembakkan granat yang dimodifikasi, dan serutan besi dari granat itu benar-benar bisa memperlambat laju hantu, memberi kelompok itu waktu untuk sampai ke titik pertemuan. Tidak mudah untuk mengenyahkan hantu, tetapi proyektor mengalami kerusakan, membuat Mark tanpa solusi untuk sementara waktu. Namun, saat kerumunan mulai putus asa, tank penyelamat tiba. Ketika para prajurit membuka proyektor berukuran besar, mereka menyadari bahwa hantu-hantu itu sangat banyak. Para prajurit di dalam tank segera memuat peluru meriam dan menembakkannya ke arah hantu-hantu itu. Peluru-peluru itu mampu menjatuhkan beberapa orang tidak jauh, tetapi mereka tidak bisa melukai hantu sama sekali. Mereka bergegas ke sisi prajurit yang datang dan membunuh mereka tanpa ampun. Bahkan tank yang kokoh pun langsung ditembus oleh hantu. Saudara laki-laki gadis kecil itu juga dibunuh secara brutal oleh hantu, karena ia pergi mengambil liontin keramik ayahnya. Tank pendukung semuanya hancur, dan pada saat krisis, sebuah helikopter tiba untuk mengulur waktu bagi semua orang untuk naik. Mark mengeluarkan tabung serutan besi yang dibawanya dan menghancurkannya ke tanah dengan kekuatan besar. Angin dari baling-baling meniup serutan besi, berhasil menghalangi hantu-hantu di sekitarnya, dan tim akhirnya melarikan diri. Namun, pilot terbang ke sisi lain. Ternyata, hantu itu menyerang pangkalan, mengakibatkan jatuhnya pangkalan militer Amerika Serikat. Rencana Mark dan pertempuran terakhir, tim tidak punya pilihan selain pergi ke tempat penampungan terdekat. Ia memiliki sejumlah warga sipil lokal, tetapi itu adalah pilihan yang baik sebagai tempat istirahat sementara. Namun, Mark bertekad untuk menemukan cara untuk menjauhkan hantu-hantu itu, dan meminta gadis kecil itu menceritakan semua yang ia tahu. Mengapa ayahnya tahu cara menggunakan serutan besi untuk menjauhkan hantu? Gadis itu tidak mengerti. Yang ia tahu hanyalah bahwa hantu itu berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir di peta kecil dan bahwa ayahnya adalah pembuat gerabah di pabrik itu. Kata-kata itu menyadarkan Mark, dan ia ingat bahwa prajurit itu telah melarikan diri dengan bersembunyi di bawah bak mandi. Jika hantu putih itu benar-benar hantu, mustahil ia bisa dihalangi oleh zat-zat duniawi. Dan fakta bahwa hantu itu bisa dihalangi oleh keramik membuktikan bahwa itu pasti dibuat secara artifisial, suatu bentuk yang hanya bisa dilihat dalam hiperspektrum iri, yaitu kondensat Bose-Einstein. Meskipun tidak diketahui persis bagaimana ia diciptakan, memproduksi keadaan terkondensasi ini akan membutuhkan banyak energi, dan pembangkit listrik tenaga nuklir akan menjadi tempat terbaik untuk memproduksinya. Menghentikan sumber hantu, sekarang ia memahami bentuk hantu itu, Mark punya cara bergerak. Kemudian ia mengubah semua senjata menjadi senapan lucutan plasma, ia merupakan satu-satunya cara untuk mengalahkan yang disebut hantu. Setelah beberapa hari transformasi oleh kerumunan, setiap orang memiliki jenis senjata baru. Setelah itu, mereka merumuskan rencana pertempuran. Hanya dengan pergi ke pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memotong sumber hantu, mereka benar-benar dapat menghentikan penyebaran bencana. Mereka semua naik helikopter dan tiba di atas pembangkit listrik tenaga nuklir. Mayor memimpin tim untuk memimpin dan perlahan-lahan menurunkan anjing mekanis yang menyinari hantu. Di bawah komando Mayor, orang-orang bertindak dengan seni bela diri mereka, dan segera mereka menemukan sejumlah besar hantu putih di daerah itu. Beberapa orang segera memasang senapan lucutan besar, dan setelah memuatnya, Mayor membidik hantu dan menembak langsung. Ketika kerumunan melihat bahwa metode seperti itu benar-benar dapat membunuh hantu, prajurit yang tersisa mulai bertindak.
Di masa lalu tidak ada cara yang efektif untuk membunuh mereka, tetapi sekarang ada senjata untuk menahan hantu, situasi perang langsung berbalik. Namun, karena jumlah hantu terlalu banyak, para prajurit hanya bisa menahan mereka di depan. Kunci kemenangan masih terletak pada Mark yang menyelinap masuk ke dalam pembangkit listrik tenaga nuklir di bawah perlindungan beberapa orang, siap untuk memotong pasokan listrik hantu. Mengakhiri krisis hantu, namun, ada juga sejumlah kecil hantu di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Mereka terlalu lincah dan para prajurit tidak dapat mengenai mereka. Mark dan Agen Von terus menjelajahi interior, sementara anggota pasukan tetap di tempat dan menahan hantu. Saat Mark dan Von mencari di sepanjang jalan, sebuah pintu ledakan dengan sebuah pengait menarik perhatian mereka. Von mengeluarkan peralatan khusus agen dan dengan lembut membuka pintu yang kokoh. Di dalamnya adalah fasilitas produksi hantu. Dan ketika Mark melihat otak dan sistem saraf serta kotak kristal, ia membeku. Ia tidak menyadari bahwa para pemberontak bersedia bereksperimen pada manusia hidup untuk memenangkan perang. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki tubuh, mereka masih didukung oleh semacam zat. Ini adalah pengalaman yang menyiksa, lebih buruk dari kematian, dan Mark bertekad untuk mencabut sumbat dan membebaskan salah satu hantu. Namun, Von masih mencoba menghalanginya, melihatnya sebagai bukti yang bisa memberatkan para pemberontak. Mark tentu saja telah memikirkan itu, dan ketakutannya adalah jika senjata perang ini keluar, lebih banyak peniru akan muncul. Mereka kemudian membuka pintu lain dan menemukan bahwa itu berisi jumlah hantu yang sama. Melihat para peneliti yang sudah mati di lantai, mereka menyadari bahwa para pemberontak juga telah dikalahkan oleh hantu. Kemudian melalui petunjuk pada perangkat, keduanya tahu bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah memutus aliran listrik ke tautan untuk menghancurkan semua hantu di sini. Mark segera mulai memutus aliran listrik. Personel yang menahan di luar juga berada dalam pertempuran sengit. Meskipun mereka telah mengalahkan sejumlah hantu, hantu-hantu itu mampu muncul lagi untuk membentuk hantu dengan ukuran yang jauh lebih besar. Mayor mengumpulkan senapan lucutan dari prajurit yang tewas dan bersiap untuk memberikan ledakan yang lebih kuat kepada hantu. Guncangan besar menyebabkan sejumlah hantu membebaskan diri dari ikatan mereka. Tepat pada waktunya, Mark segera memutus sumber daya mereka satu persatu. Hantu-hantu liar itu berhenti di tempat mereka. Lalu mereka secara bertahap berubah menjadi asap dan menghilang ke udara tipis. Dengan demikian, krisis hantu terselesaikan. Di akhir cerita, pasukan pendukung Angkatan Darat Amerika Serikat tiba di sini dan menyegel pangkalan produksi, siap untuk terus meneliti senjata perang baru ini.